Indonesia telah melahirkan dan merayakan beberapa pahlawan yang telah membuat jejak mereka dalam sejarah. Setiap tahun pada tanggal 15 Januari, selama hampir 60 tahun terakhir, seluruh bangsa telah merayakan kehidupan dan kepahlawanan satu orang tertentu. Seorang pria ditakdirkan untuk membuat tanda di laut lepas. Seorang pria yang menempatkan tugas negara di atas segalanya, dan di saat-saat terakhirnya mengumpulkan pasukan untuk sebuah seruan pertempuran yang akan menjadi legenda sampai hari ini. Siapa pria pemberani ini? Sudah lebih dari 1 dasawarsa, masalah pengembalian Irian Barat ke pangkuan NKRI tidak kunjung usai. Alih-alih mengupayakan perundingan yang berkelanjutan seperti yang disepakati dalam konferensi Meja Bundar tahun 1949, pihak Belanda malah membentuk pemerintahan provinsi, memperkuat militer, dan mempersiapkan kemerdekaan atas wilayah itu dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Usulan Belanda untuk menyelesaikan sengketa melalui Mahkamah Internasional ditolak oleh pemerintah Indonesia dengan dasar wilayah NKRI adalah bekas wilayah jajahan Hindia Belanda sesuai konvensi internasional pembentukan negara-negara merdeka pasca Perang Dunia Kedua. Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Kesabaran pemerintah Republik Indonesia sudah habis. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat atau Trikora untuk merebut Irian Barat dengan cara konfrontasi. Dilahirkan pada tanggal 24 November 1925 di Bungkusari Salatiga dari pasangan keluarga sederhana, Soekarno seorang polisi dan Marijam seorang pengrajin batik. Suwarno, kakak Yosudarso, meninggal pada usia 4 tahun, setahun sebelum kelahiran Yosudarso dan adiknya Sudargo. Yosudarso adalah anak yang pendiam, cerdas, dan jujur. Di sekolah, dia unggul dalam semua mata pelajaran, terutama senam. Ia terkenal untuk kekuatan dan tekadnya. Semenjak usia dini sewaktu di asrama, Yosudarso sudah memiliki rasa tanggung jawab. Dia mengirim surat kepada Sudargo untuk mengajarkan adiknya pelajaran matematika. Dia sangat disiplin, fokus, dan memiliki prinsip mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Pada suatu ketika, lomba dayung antar siswa dibatalkan oleh karena cuaca buruk. Namun Yosudarso tetap melanjutkan latihan untuk menguji kemampuan dirinya. Pengalaman masa kecilnya, berbagai pelatihan dan sosoknya yang karismatik telah membawanya maju ke depan, dan ia sudah ditakdirkan dalam memimpin operasi ini. Komando Operasi Tertinggi atau KOTI yang dipimpin Presiden, kemudian membentuk Komando Mandala pada tanggal 2 Januari 1962 dan menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala. Perintah menggelar operasi infiltrasi lewat laut ke bumi Papua datang di awal Komando Mandala mengkonsolidasikan kekuatan tempurnya. Angkatan Laut belum siap, tetapi berani beroperasi. Itulah jawaban Komodor Yosudarso saat ditanya oleh Presiden Soekarno, sang pemimpin besar revolusi. Menteri atau Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana R.E. Marta Dinata kemudian membentuk Satuan Tugas Khusus atau STC-9 dan menunjuk Letnan Kolonel Sudomo sebagai komandannya.
kapal-kapal tempur cepat berjenis motor torpedo boat atau MTB ditetapkan sebagai sarana yang paling tepat untuk mengemban misi rahasia ini. Meskipun kapal cepat kelas Jaguar belum dilengkapi torpedo yang merupakan senjata utama, dan secara teknis belum teruji kelayakannya untuk melakukan lintas laut melampaui jarak jelajah maksimal yang hanya 700 mil laut. Pelayaran rahasia sejauh 2000 mil laut yang membentang dari Tanjung Priok ke Pantai Merah Kaimana bukan pekerjaan mudah bagi Satuan Tugas Khusus 9. Dalam kondisi ini, 4 MTB harus dioperasikan untuk mendaratkan 100 personil Angkatan Darat ke pantai lawan. Selepas senja, di tanggal 9 Januari 1962, 4 MTB meninggalkan Pelabuhan Samudrapura Tanjung Priok, Jakarta. RI Harimau 607 yang dikomandani Mayor Laut Pelaut Samuel Muda berlayar di depan. Kemudian disusul RI Macan Tutul 602 dengan Komandan Kapten Laut Pelaut Wiratno. RI Macan Kumbang 606 dengan Komandan Letnan Laut Pelaut Sido Paromo, dan RI Singa 608 yang dikomandani Letnan Laut Pelaut Sugarjito. Komandan Satuan Tugas berada di RI Harimau yang ditetapkan sebagai kapal markas. Kecuali para komandan kapal, semua ABK tidak tahu kemana kapal mereka akan berlayar. Mereka juga tidak tahu misi apa yang sedang mereka emban dalam pelayaran ini. Sebagai komandan operasi rahasia, Yosudarso tidak diharuskan untuk menemani kelompok infiltrasi utama. Tapi sebagai pemimpin sejati, ia merasa anak buah membutuhkannya. Dia telah dilahirkan sebagai pejuang. Yosudarso pun tidak mau ketinggalan dari aksinya. Yosudarso menempati kapal Macan Tutul. Meskipun prihatin dengan kurangnya fasilitas kapal, ia tetap melanjutkan operasinya. Disebabkan oleh keterbatasan kemampuan jelajahnya, kapal-kapal cepat torpedo itu memerlukan pembekalan ulang dan pengisian bahan bakar, yang semuanya dilakukan di tengah laut di 3 titik kumpul atau rendezvous, yang disingkat RV. Di RV-1 yang berada di Selat Madura, mereka disuplai oleh korvet RI Patimura 252. Di RV-2 yang terletak di Teluk Hading Flores, mereka didukung oleh RI Rakata 922. Sementara di RV-3 yang berada di perairan Pulau Ujir dan Pulau Wasir Kepulauan Aru, Satuan Tugas Khusus 9 disuplai oleh kapal markas RI Multatuli 561. Pelayaran jarak jauh menemui kendala teknis. RI Macan Kumbang mengalami gangguan mesin di perairan Indramayu dan di perairan Teluk Saleh. Sementara RI Singa mengalami kehabisan bahan bakar di perairan Tanjung Wedan akibat rusaknya indikator bahan bakar kapal sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan ke RV-3. Operasi tetap dilanjutkan, meski tinggal menyisakan 3 kapal. Tanggal 15 Januari 1962 menjadi hari yang sangat panjang dan melelahkan. Pasukan Angkatan Darat yang berkekuatan 100 orang beserta peralatan tempurnya melaksanakan embarkasi ke 3 MTB dari RI Multatuli pada pagi hari. Masing-masing MTB memuat 1 peleton pasukan Angkatan Darat yang sebelumnya diterbangkan oleh 2 pesawat Hercules dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma ke Pangkalan Udara Levuan di Kepulauan Aru. Pada saat yang sama, di kapal markas diadakan briefing para komandan unsur yang dipimpin oleh Komandan Satuan Tugas. Misi ini bersifat rahasia untuk mendaratkan pasukan Angkatan Darat dan tidak disiapkan untuk misi pertempuran. Misi tidak dapat dilanjutkan bila diketahui musuh, dan seluruh unsur Satuan Tugas Khusus 9
mundur ke titik kumpul di Tual, Kepulauan Aru. Di saat itulah, para prajurit Angkatan Laut, pengawak kapal-kapal MTB baru mengetahui misi apa yang akan mereka emban. Keraguan dan kekhawatiran ditepiskan, terutama ketika para tentara mengetahui bahwa ada 2 perwira tinggi militer telah memutuskan untuk mengikuti operasi bersama mereka. Komodor Yosudarso berada di RI Macan Tutul dan Kolonel Infanteri Mursid berada di RI Harimau. Di bawah kegelapan malam, Satuan Tugas Khusus 9 bergerak menuju sasaran di Flakehook, area pantai di sebelah selatan Kaimana. Pada haluan 306, ketiga MTB berlayar dengan kecepatan 20 knot. RI Harimau berada di depan, disusul RI Macan Tutul, dan di belakangnya RI Macan Kumbang. Semua kapal bergerak dalam kesenyapan dengan menerapkan radio silent, berlayar dalam kegelapan atau peran penggelapan dengan memadamkan semua lampu kapal dan mematikan seluruh radar kapal untuk meminimalisir terdeteksi musuh. Hanya radar RI Macan Kumbang yang dihidupkan sebagai radar piket. Kemudian pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, seluruh MTB mengubah haluannya ke arah 059 derajat atau arah timur laut. Yosudarso bertemu Josephine Siti Kustini pada tahun 1952 setelah ia bergabung dengan Angkatan Laut Indonesia. Dan hubungan romantis itu berlanjut dengan saling berkirim surat. Mereka menikah tahun 1955. Mereka pasangan suami istri yang saling mencintai, dan Josephine Siti Kustini adalah seorang istri yang baik, yang senantiasa setia mendorong dan mendukung sang suami dalam pekerjaan. Josephine Siti Kustini mengenal baik sifat keras dan tegas sang suami. Pada saat pertama kali mereka bertemu, ia sudah menyadari bahwa ia akan menjadi istri Yosudarso. Yosudarso terlahir sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang figur ayah yang baik terhadap anak-anaknya. Keluarga adalah bagian penting dalam hidupnya, seorang ayah yang sangat mencintai anak-anaknya. Kemanapun Yosudarso pergi berlayar, ia selalu membawa foto keluarganya. Meskipun kapal Alri bergerak secara rahasia, pesawat patroli Neptune Belanda telah mendeteksi pergerakan dari ketiga MTB. Pesawat Belanda kemudian mengirim alarm kepada 3 kapal perang yang berpatroli di sekitar Papua Barat, yaitu HRMS Eversten, HRMS Kortenaer, dan HRMS Utrecht. Kehadiran kapal-kapal Belanda tertangkap oleh radar RI Macan Kumbang. Pada pukul 21:45 waktu Indonesia Timur, pesawat patroli maritim Belanda itu mulai menembakkan peluru suar, sehingga menerangi cakrawala area posisi 3 MTB. Pada saat yang sama, Letnan Kolonel Sudomo yang berkedudukan di RI Harimau melihat 2 siluet kapal di cakrawala, satu di lambung kanan dan satu di kiri. Disusul muncul 1 siluet lagi di kanan. Dari bayangan cerobong asapnya, tampak 1 kapal jenis penghancur dan 1 lagi berjenis pergata di lambung kanan. Melihat situasi yang tidak menguntungkan karena jelas ketiga kapal musuh tersebut bergerak menjepit posisi unsur-unsur Satuan Tugas Khusus 9. Letnan Kolonel Sudomo memerintahkan agar ketiga MTB memutar haluan kembali ke pangkalan darurat di Tual. Sementara itu, untuk menghalau pesawat Neptune Belanda yang terus menembakkan peluru suar, RI Macan Kumbang mulai membalas menembak dengan meriam 40 mm dan mitraliur 12,7 mm.
pesawat Neptune Belanda ternyata juga melepaskan tembakan roket. Pada pukul 23:03 waktu Indonesia Timur, kapal-kapal perang Belanda mulai melepaskan tembakan ke arah formasi Satuan Tugas Khusus 9, sehingga tampak air laut bersemburan di kanan dan di kiri MTB Alri. Di tengah situasi genting ini, Komodor Yosudarso mengambil alih komando RI Macan Tutul. Dan dengan kecepatan penuh, MTB ini melaju pada haluan 329 derajat, yang berarti mengarah langsung ke posisi HRMS Everston. Manuver ini berhasil mengalihkan serangan kapal-kapal kombatan utama Belanda hanya ke arah RI Macan Tutul. Mereka mengira MTB ini akan melancarkan serangan torpedo. Pada pukul 22:07 waktu Indonesia Timur, HRMS Everston mulai menembakkan meriam 120 mm secara terarah ke arah RI Macan Tutul. Tembakan ke RI Macan Tutul juga dilakukan oleh HRMS Kortenaer. Pada pukul 22:08 waktu Indonesia Timur, Komodor Yosudarso melalui radio telefoninya mengumandangkan perintah legendarisnya yang berbunyi, "Kobarkan semangat pertempuran!" Secara bersamaan, dua meriam 40 mm RI Macan Tutul melepaskan tembakan terarah ke HRMS Everston. Pukul 22:10 waktu Indonesia Timur, tembakan dari HRMS Everston mengenai buritan RI Macan Tutul dan menimbulkan kebakaran di MTB itu. RI Macan Tutul kemudian mengubah haluan. Melihat manuver tersebut, HRMS Everston berusaha mengejar dengan berputar arah haluan ke kanan, sejajar dengan 239 derajat sambil terus melepaskan tembakan ke arah RI Macan Tutul. Pukul 22:35 waktu Indonesia Timur, tembakan ketiga HRMS Everston tepat mengenai anjungan RI Macan Tutul. RI Macan Tutul tenggelam dengan gagah berani, secara brave dan gentleman di koordinat 044900 Selatan, 1350200 Timur. Laut Arafuru menjadi saksi sejarah kepahlawanan Komodor Yosudarso beserta para ABK RI Macan Tutul dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu ketika Josephine Siti Kustini mendengar berita duka bahwa suaminya, Yosudarso, telah gugur, ia sangat terpukul. Perasaannya hancur dalam kesedihan yang mendalam. Meski demikian, Josephine Siti Kustini sadar bahwa kematian sang suami sudah menjadi takdir. Takdir bahwa sang suami akan meninggal dengan cara terhormat dan gugur sebagai bunga bangsa. Ia lalu tersadar betapa istimewanya sang suami. Meskipun ia menjalani hari yang sedih dan duka pada saat kepergian sang suami, namun jauh di dalam lubuk hatinya, ia bangga memiliki suami yang gagah berani. Josephine Siti Kustini berjanji akan mengenang kekasih hatinya itu seumur hidupnya dengan selalu membaca surat cinta mereka berdua. Pertempuran Laut Arafuru terjadi tanggal 15 Januari 1962. Cita-citanya Yosudarso itu ya ingin Indonesia ini menjadi jaya. Beliau punya tekad untuk berani nyerbu ke Irian Barat. Kalau tidak punya semangat yang tinggi kan tidak mungkin. Betapa heroiknya seorang wakil kasal berada pada lini terdepan di pertempuran Arafuru. Saya secara pribadi sangat bangga
ayah saya adalah sebagai seorang pahlawan nasional. Bertahan tidaknya satu bangsa itu di hati para prajuritnya. Karena itu saya optimis dan tidak meragukan generasi muda TNI, generasi muda Angkatan Laut khusus. Pesan dari Yai Sudarso yang melalui radio RTF, saya kalau mengisahkan ini mesti mengeluarkan air mata. Mohon maaf. Sampai detik ini masih berada di hati saya. Pesan itu adalah melalui radio RTF dari Komodo Yai Sudarso. Mungkin Mabsal juga terima, atau institusi TNI lainnya juga akan terima. Isinya dalam tanda petik, ubarkan semangat pertempuran. Pengorbanan Komodor Yosudarso beserta awak RI Macan Tutul dalam pertempuran Laut Arafuru menjadi pengobar semangat seluruh rakyat Indonesia untuk segera mengembalikan Irian Barat dari tangan Belanda. Pertempuran Laut Arafuru menjadi peringatan Hari Dharma Samudra untuk mengenang patriotisme pertempuran laut yang pernah terjadi di Republik ini. Kampanye militer Indonesia yang ditunjukkan dalam Operasi Jayawijaya memaksa Belanda untuk menyelesaikan masalah Papua Barat melalui perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962 yang diinisiasi oleh PBB dan berujung pada kembalinya Irian Barat ke wilayah NKRI pada tanggal 1 Mei 1963. Keutuhan NKRI saat ini bukan merupakan pemberian dari kaum penjajah, tapi diraih dengan pengorbanan jiwa dan raga para pejuang. Para pahlawan samudra telah mewariskan nilai-nilai patriotisme, kebenaran, semangat pantang menyerah, dan kegigihan hingga akhir. Kita selaku generasi penerus sudah seharusnya selalu mengibarkan nilai-nilai luhur itu untuk menjadi spirit dalam menghadapi tantangan dan tugas pada masa kini dan masa depan.